Saya Timotius Aditan sangat senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik. Dari wajah sudah kelihatan semuanya baik-baik. Karena berpisah dengan anak 3 hari, rasanya plong ya. Anak yang plong, kita yang kemasukan. Kita ngurus anak orang lain. Anak aja 2 di rumah udah capek. Ini anak 49 orang anak. Tapi kami sangat bersuka cita. Sangat gembira sekali. Nah, kita akan mulai acara hari ini. Apakah boleh nggak minta tolong seperti yang kami ajarkan kepada anak-anak? Hari pertama itu handphone langsung di silent, bahkan di dimatikan. Kalau anak-anak nggak mau, kasihkan kepada kami. Dan akhirnya mereka 3 hari komitmen semua, tidak ada sama sekali. Datang jam 8, mereka datang jam 8 kurang 15 sudah datang semua, dilatih excellent. Jadi memang putra-putri Bapak Ibu itu hebat-hebat. Kasih tepuk tangan buat Bapak anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, hari ini anak-anak masih sedang bermain di belakang, sedang main outdoor, sedang bagaimana mereka duduk semua bisa 49 bisa bangkit bersama-sama. Mereka akan sengaja, kita akan berbincang-bincang sebagai orang tua, sharing saja ya. Jadi waktunya nanti diharapkan kita sudah selesai, anak-anak sudah selesai, jam 4 kita akan pulang bersama-sama. Jadi jam 4 tugas kami sebagai pembicara, fasilitator sudah selesai dan akan diserahkan kembali kepada yang empunya. Rasain lagi. Nah, Bapak Ibu teman-teman, nanti akan diungkap, Anda akan kaget sekali. Kami juga ya sangat bersyukur ya kepada Tuhan. Anak-anak yang tadinya pemalu sekarang menjadi berani. Anak-anak menuliskan saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin menjadi spesialis, saya ingin jadi pengusaha. Mereka semua nanti akan lihat, semua sudah menemukan semoga apa tujuan hidupnya 10 tahun yang akan datang. Nah, nanti mereka juga nanti akan kirim surat. Dan surat yang mereka tulis dengan kesadaran itu, dan mereka bacakan ke depan. Dan mereka ketika baca, nangis. Ternyata saya baru tahu katanya. Mama papa itu sangat baik ya. Ini laki-laki bukan cewek ini yang nangis. Sampai terseduh-seduh. Nah, suratnya ini nanti akan diserahkan kepada bapak dan ibu. Dan tolong siapkan sapu tangan. Belum apa-apa udah ada yang nangis ya. Bapak Ibu, kita punya waktu sekitar 1 jaman sekian. Nanti Pak Harun Stefanus sebagai wakil dari orang tua dan juga sebagai salah satu fasilitator di antara selama 3 hari akan sharing sesuatu. Apa sih yang diharapkan anak-anak dari Bapak Ibu? Mereka sudah curhat, mereka sudah sharing apa yang mereka harapkan. Sesudah mereka berubah, apa sih yang mereka harapkan? Nah, yang mengetahui dengan pasti adalah Bapak Harun Stefanus akan menyampaikan suara hati anak. Bukan dari Pak Stefanus, tapi dari rangkuman semua anak-anak. Karena itu saya yakin Bapak Ibu akan terbuka hatinya, pikirannya. Kenapa? Karena ini adalah suara daripada anak Bapak dan Ibu semua. Kita akan sambut saja langsung Bapak Harun Stefanus. Silakan, Seng. Oke, selamat sore. Ya, oke langsung aja. Oke, ya kita 3 hari di sini bersama-sama bergembira dan satu hal saja, ketika anak-anak itu belajar, saya, Pak Timotius, kemudian teman-teman yang lain juga belajar bersama-sama dengan mereka, tertawa bersama, menangis bersama-sama, membangun mimpi bersama-sama. Apa yang akan kita lakukan ke depan? Bagaimana mempunyai satu kehidupan yang lebih indah, lebih berbahagia. Dan kami semua sungguh-sungguh merasakan 3 hari ini, luar biasa.
Dan kita dengar tadi dari beberapa orang tua bahwa anaknya itu sebenarnya nggak mau pulang. Dan ini memang satu hal yang terjadi begitu. Ketika kami sudah mulai dekat, ketika sudah mulai terbuka, ketika kami sudah lebih mampu untuk mengasihi mereka karena mengenal mereka, kelemahannya, kelebihannya, mimpinya, kepedihannya, kita udah kenal mereka lebih lagi dalam 3 hari. Tapi sesudah 3 hari, ya kita harus berpisah juga. Tetapi tentu mereka juga harus merealisasikan mimpi yang selama ini mereka kejar, yang mereka selama ini mereka kemudian impikan 3 hari di sini. Oke. Nah, jadi oke, tolong. Udah? Ya. Beberapa hari ini, 3 hari ini di sini kita belajar bersama-sama tentang ini, dare. Pertama, anak-anak itu membicarakan sesuatu bahwa hidup ini ternyata tidak bisa berjalan hanya seperti air mengalir saja kemana saja hidup ini membawa mereka. Tetapi kemudian mereka juga sadar dan kita semua belajar bahwa kita sebenarnya harus mempunyai sebuah tujuan, sebuah mimpi. Dan alangkah indahnya melihat anak-anak tiba-tiba menemukan sesuatu yang hebat dalam diri mereka. Mereka mempunyai satu mimpi yang luar biasa. Nanti kita akan lihat itu. Ketika anak-anak kita semua mengekspresikan dirinya, "Pa, Ma, aku sudah tahu aku harus jadi apa." Itu luar biasa. Oke. Kemudian juga kita sama-sama belajar attitude, bagaimana sikap yang baik itu, bagaimana sikap yang benar itu, supaya kehidupan ini, supaya cita-cita yang mereka sudah canangkan itu bisa tercapai. Kita belajar juga bagaimana sikap yang baik. Kemudian juga kita belajar tentang relationship, hubungan. Bagaimana berhubungan terutama dengan keluarga, dengan orang tua sebagai satu sumber dari hubungan-hubungan yang lain. Dan kemudian tadi terakhir kita belajar tentang excellence. Excellent, bagaimana melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Dan mereka sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah mengirim anak-anak ini ke sini dan kami belajar bersama dengan mereka. Luar biasa sekali. Oke. Kemudian kita sadar bahwa dare ini adalah satu hal yang sangat akan menentukan kebahagiaan dan keberhasilan. Banyak kali kita itu tidak sadar bahwa dalam hidup ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya tentang mimpi, tentang sikap, tentang hubungan, kemudian tentang bagaimana melakukan yang terbaik. Tapi selama ini ya mungkin kita karena kesibukan sehingga anak-anak berjalan seperti itu saja. Ya saya percaya ada juga yang kemudian mengajar mereka. Tetapi 3 hari ini adalah satu hal yang sangat baik. Ya, jadi kita sudah belajar untuk menentukan kesuksesan kita dan ini sangat menentukan kebahagiaan. Nah, satu hal saja, yaitu ketika mereka datang ke sini nanti, mereka akan kita panggil, mereka akan datang dan kemudian akan ada satu hal yang mungkin surat atau apa. Dan mereka ada satu mimpi dalam hati mereka. Aku ingin jadi terbaik, terutama buat papa dan mama. Dan hati mereka itu penuh dengan hal seperti itu. Satu hal yang mungkin saya mewakili anak-anak, Pa, Ma, berikan kami waktu untuk sebuah proses. Mungkin ketika saya sudah ikut camp, saya punya keinginan untuk jadi anak baik. Tapi Pa, Ma, tolong dukung saya. Karena saya butuh waktu. Saya butuh proses untuk berubah. Jadi ketika satu kali saya berkata, Ma, saya sayang Mama. Tapi kemudian besok saya gagal. Ma, tolong dukung saya. 3 hari ini memang gak cukup untuk merubah semua kehidupan. Tapi tolong dibantu. Jangan Papa dan Mama bilang, katanya kamu pernah ikut camp. Mana buktinya? Tolong Pak, Ma, jangan katakan itu kepada saya. Saya akan hancur, Pak. Saya akan hancur, Ma, kalau Papa, Mama bilang itu ke saya. Ditolong kalau saya gagal, berikan pengertian kepada saya, berikan dukungan kepada saya untuk memulai lagi sesuatu yang baru. Pak, Bu,
itu suara hati anak. Karena perjuangan mereka cukup berat untuk berubah. Kita tahu ketika kita juga harus berubah susah banget. Dan anak kita pun demikian. Anak yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun, mereka hidup. Mereka mempunyai sebuah cara pikir, cara tingkah laku yang seperti itu. Sekarang tiba-tiba dalam 3 hari harus berubah. Dan biasanya ada tarikan-tarikan dari kelemahan-kelemahan yang lama, bukan? Karena itu Pak, Bu, tolong mengerti kepada anak-anak. Apabila anak-anak kita itu gagal, kita tidak akan nunjuk dia, menghakimi dia, memvonis dia, tapi berikan dukungan dan kesempatan lagi. Berikan kerjasama. Mari bekerja sama. Satu hal yang sangat bersyukur dengan Kotim adalah Bapak Ibu bisa kerjasama untuk datang ke sini. Itu satu permulaan yang sangat luar biasa baik. Dan kami sangat berbesar hati dengan hal itu. Dan kami harap tentunya bukan cuma seperti ini, tetapi di rumah itu adalah perjuangan yang sebenarnya, dukungan yang sebenarnya dan kerjasama yang sebenarnya untuk membuat anak-anak kita menjadi pahlawan. Inilah yang akan mungkin salah satu yang akan membuat kita cukup gelisah dalam menjalani proses ini. Anak-anak kita sekarang banyak temannya, dan mungkin kita nggak kenal dengan teman-temannya ini, sebab semua itu berada di dalam satu alat yang namanya komputer, satu alat yang namanya BlackBerry. Dan mereka asik dengan itu, mereka terpikat dengan game dan lain-lain. Saya punya anak remaja dan saya tahu perjuangan itu. Bagaimana caranya untuk supaya anak kita itu lebih terpikat kepada kita daripada games. Itu sangat susah, sangat berat. Tapi Pak, Bu, mari bersama saya, bersama Kotim, kita berjuang sama-sama. Oke, kita berjuang sama-sama untuk generasi yang selanjutnya, generasi yang kita lahirkan, generasi yang kita rindukan untuk menjadi pahlawan-pahlawan luar biasa. Mari Pak, Bu, saya, Kotim dan semua mengalami perjuangan yang sama. Tetapi kita akan lihat bahwa Tuhan akan menolong kita. Apabila hati kita sungguh-sungguh, mari kita belajar untuk itu. Gunakan waktu. Gunakan waktu sebaik mungkin. Karena kenapa kok tim itu tertarik dengan angka 14 sampai 20? Karena inilah sebuah jalan yang sebenarnya adalah sebuah jalan persimpangan. Mau ke kanan atau ke kiri. Ini jalannya. Apabila di sini kemudian salah jalan dan terlanjur jauh berjalan, itu akan sangat susah kembali. Sangat susah. Karena itulah angka ini 14 tahun itu menjadi angka yang menarik untuk bisa mempengaruhi anak-anak kita ke jalan yang benar, ke jalan yang berbahagia, ke jalan yang penuh dengan berkat. Karena itulah di sini. Nah, artinya adalah mari kita gunakan waktu yang ada ini. Dari 14 sampai 20 tahun ini masa-masa yang baik sekali. Kita sudah mengalami atau mempunyai kesempatan anak-anak kita dibekali seperti ini. Karena itu mari kita tidak akan sia-siakan, tapi kita akan gunakan waktu masa-masa anak 14, 15, 16, 17. Ini masa-masa yang sangat luar biasa. Apabila saya sebagai orang tua mampu masuk ke dalam kehidupan anak-anak saya dalam usia seperti itu, saya akan menanamkan saham yang sangat besar ke dalam diri mereka. Cara pikir mereka, tindak tanduk mereka. Karena itu mari kita gunakan waktu. Kita harus gunakan waktu. Sebab kalau tidak, mereka akan mencari yang lain. Ini waktu yang paling kritis dalam kehidupan seorang anak. Sangat kritis. Pak, Bu, mereka itu mempunyai satu tantangan yang luar biasa. Tantangan ini terutama ditujukan kepada justru anak-anak yang seusia itu. Jadi ini terjadi perebutan yang luar biasa sebenarnya. Antara hal-hal tadi dengan kita. Tetapi tentu kalau kita mengasihi mereka, kita akan dapat memikat mereka untuk lebih dekat kepada kita. Oke, kita akan bekerja sama. Nah, ini hubungan yang sangat berpengaruh adalah hubungan dengan orang tua. Bagaimanapun mereka bergaul di mana, mereka bergaul dengan teman-teman dan yang lain-lain. Inti dari semua hubungan adalah hubungan dengan orang tua. Karena dengan orang tualah anak ini dicetak
bagaimana caranya harus hidup, bagaimana caranya harus mengampuni, bagaimana caranya harus marah, bagaimana caranya harus mengasihi. Dilihat dari cara orang tua mengasihi, cara orang tua mengampuni, cara orang tua merangkul mereka, menerima mengasihi mereka. Mari bekerja sama. Kita berjuang dalam perjuangan yang sama. Tapi kita tahu bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam generasi ini sebenarnya anak-anak yang lebih berpotensi daripada kita semua. Iya kan? Coba saudara lihat. Bapak Ibu, saya sendiri ngaku, saya ini rasanya mah gak bodoh-bodoh amat gitu waktu sekolah. Tapi sekarang saya terpaksa harus bertanya kepada anak saya yang kelas 3 SMP. Mereka brilian, mereka pinter. Mereka mempunyai akses yang begitu banyak. Dan ini kesempatan besar sebenarnya. Anak-anak yang dilahirkan saat ini, generasi kita ini, kita mempunyai kesempatan untuk membentuk mereka benar-benar jadi anak panah. Tapi dibutuhkan seorang pahlawan di situ. Pak, Ma, Tuhan percayakan anak-anak ini kepada kita. Oke? Karena itu mari kita berjuang bersama-sama. Ini mungkin saya akan curhat saja. Dari pengalaman kita bergaul dengan anak-anak muda, mungkin satu hal yang perlu saya juga belajar, kami semua belajar, tim belajar, bahwa banyak sekali kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, itu mengecewakan anak tanpa saya sadar, tanpa saya tahu. Anak saya tiba-tiba tidak mau bergaul dengan saya. Pernah saya alami itu. Saya deketin anak saya yang duduk di sofa, saya duduk di dekat dia, dia lari. Kenapa? Saya nggak ngerti kenapa. Saya tidak tahu kenapa. Ternyata mungkin ada kekecewaan dalam hati dia yang membuat dia nggak betah kalau saya deketin. Dan saya introspeksi diri. Dan saya juga belajar bahwa kita semua belajar, anak itu akan sangat nggak nyaman sekali di rumah apabila papa mama suka bertengkar. Nggak nyaman sekali. Bertengkar itu nggak enak. Papa dan mama bertengkar, papa nggak enak, mama nggak enak. Kalau bisa jangan bertengkar. Tapi bukan cuma saya sebagai papa dan dia sebagai mamanya yang nggak enak. Anak saya itu juga nggak enak. Melihat papa mama bertengkar itu nggak enak sekali. Dan anak saya lebih baik pergi keluar rumah. Rumah bukan tempat yang menarik untuk saya tinggal. Papa dan mama ribut terus. Ini kekecewaan, mungkin ya ini yang saya ingin informasikan saja. Hati anak-anak itu seperti itu. Kemudian gak peduli, kerja gitu. Terus kerja. Ya ini tantangan kita juga kan. Karena kita itu semakin sibuk, semakin kekurangan waktu. Dan anak kita itu merasa, ya memangnya saya kenapa gak boleh main games? Ya kan? Papa juga di kantor dari pagi sampai sore. Dan waktu papa datang ke saya, papa udah capek. Apakah mama masih mau cerita sama saya? Kenapa saya nggak boleh main game? Terus saya harus lakukan apa? Nah, itu hati anak-anak kita. Itu seperti itu. Kan itu berikan waktu, mungkin saya harus belajar berikan waktu kepada mereka lebih banyak. Juga kalau melihat orang tua yang tidak harmonis, aduh tersisa sekali. Ini saya hanya cuma sampaikan isi hati dari anak-anak. Dan kemudian kata-kata yang tajam. Saudara, saya juga kadang-kadang sumbu ini pendek sekali. Seperti sebuah mercon baru nyala udah meledak. Karena sumbunya pendek, kapan itu? Ketika saya capek, saya pulang ke rumah lihat anak sedikit rewel aja, buang meledak. Dan itu membuat anak terluka. Dan ketika anak terluka, saya nggak ngerti lagi. Saya nggak ngerti bahwa anak saya luka. Dan saya nggak ngerti kenapa dia kok jauh dari saya. Dia kemudian berubah. Saya nggak ngerti. Saya rasa wajar saja saya capek kemudian meledak. Tapi ternyata anak itu luka di situ. Perceraian.
pilih kasih. Ada 1-2 anak yang bicara gitu. Bahwa kenapa saya yang harus selalu disalahin? Kita itu cenderung lebih tertarik kepada anak yang lebih cantik, kepada anak yang lebih pintar, dan kepada anak yang lebih baik. Padahal saya kemudian sadar bahwa justru anak-anak yang nakal itu mungkin saya kurang perhatian sama dia. Tapi justru karena nakal itu, saya tinggalkan dia. Padahal dia itu sedang mencari perhatian saya. Saya tinggalkan dia. Saya lebih enak bergaul dengan anak yang baik, yang kalau saya pulang, dia bilang, papa pulang. Dan kalau saya 3 hari di sini, dia SMS ke saya, Pak kapan pulang, saya kangen. Dan ketika saya pulang, dialah yang saya peluk. Tapi anak di sudut sana berkata, Papa pilih kasih. Dan kadang kita juga gengsi sekali untuk minta maaf. Nggak ngerti. Anak-anak menghadapi tantangan, anak-anak menghadapi masalah. Saya sebagai orang tua kadang-kadang nggak ngerti. Nah, kemarahan itu seringkali tidak terkendali. Satu kali ada seorang ayah itu membeli sebuah mobil baru, mahal, mobil lux. Dan ya kita bapak-bapak tahu lah kalau kita punya mainan baru seperti itu kan, waduh, semut nggak boleh nempel kan. Waduh, kalau ada semut aja lewat di situ, masuk ngerayap di pintunya, kita tiup itu, gitu. Nggak boleh semut pun menyentuh dia. Ya. Nah ini pernah terjadi sebuah peristiwa itu ketika ketika mobil itu datang ke rumah, papanya seneng banget ngelapin mobil itu pagi siang sore malam gitu kan, ada debu sedikit pun kan kita mobil baru dipulah semua begitu. Sampai kemudian ada seorang anak yang melihat papinya sedang mandiin mobil. Waduh, dia datang, kemudian dia ambil sesuatu di situ. Tiba-tiba anak itu coret-coret mobilnya. Serak. Dicoretnya dengan batu yang tajam. Serak. Sehingga kemudian mobil itu catnya terkelupas, cacat. Ini mobil baru loh. Apa yang terjadi dengan si ayah kalau sudah begitu? Meledak, gitu. Diseretnya anak ini, digebuk, dipukul, disiksa. Dan ketika disiksa seperti itu, anaknya nggak ngerti kenapa papa pukul saya, digebukin. Sampai kemudian karena terlalu marah, si ayah ini kemudian memukul tangan anaknya dengan sangat kasar, gitu tangannya. Setelah anaknya menjerit dan kemudian darah di mana-mana, baru ayahnya sadar. Wah, aku sudah terlalu jauh. Dibawa lari anak itu ke rumah sakit. Dan ketika dibawa lari ke rumah sakit, diperiksa dokter, anak ini nggak bisa diselamatkan tangannya, hancur, tulangnya hancur, sendi-sendinya hancur. Dan kemudian dokter bilang, Pak, hanya ada satu pilihan, kita harus amputasi Pak. Dipotong, tangannya dipotong. Dan ketika tangannya dipotong, anak ini dibius yang nggak tahu, tangannya dipotong. Dan kemudian anak ini sadar. Dan ketika anak ini sadar, dia lihat jari-jarinya udah nggak ada, karena diamputasi, dipotong. Dan setelah itu dia nangis, Pak, kenapa jari-jariku nggak ada? Papanya nangis, tapi udah telat, udah terlambat. Kemudian apa terjadi? Si anak ini kemudian bilang, Pak, jari-jari saya nggak ada, Pak. Jari-jari saya nggak ada. Pak, bisa nggak jari-jari ini tumbuh kembali, Pak? Bisa nggak Pak jari-jari ini tumbuh kembali dari tangan saya? Papa nggak bisa ngomong. Dia cuma peluk anak yang nangis, nyesel. Dia sudah terlalu jauh.
Nggak bisa diperbaiki dengan cara apapun. Mungkin kita tidak sejauh itu, tetapi apakah ada luka di sini yang nggak bisa sembuh lagi? Kita mungkin tidak hancurkan tangan anak-anak, tapi hati mereka. Dan hati mereka jatuh, hati mereka menjadi berontak, hati mereka kemudian menjadi begitu keras. Kemudian mereka berontak. Dan kemudian ketika mereka memberontak, kita ambil kayu yang lebih besar untuk memukul dia. Saya harus sadar, memang itulah mendidik seorang anak. Harus penuh dengan pengertian dan kesabaran, perjuangan besar. Karena itu Khotim bilang, oh dalam 3 hari ini silakan ambil kembali anak-anakmu. Masuklah ke dalam perjuangan yang sebenarnya. Tapi anak-anak ini sudah dibekali, ada benih di situ, biarkan itu tumbuh. Biarkan itu tumbuh. Butuh waktu, butuh proses. Tapi ini sebuah kesempatan baik. Sebuah kesempatan baik. Sekali lagi Pak, Bu, kalau boleh saya mewakili pembicara, mohon kepada Bapak Ibu, please. Saya minta. Jangan hancurkan kembali mimpi yang sudah ada dalam pikiran mereka. Karena akan sangat susah untuk membangkitkannya kembali. Akan sangat susah. Ini benih sudah ditanam. Mari kerjasama untuk bikin dia tumbuh. Dan mari kita lihat generasi ini akan jadi generasi yang luar biasa. Ada orang yang, anak yang sengaja menghancurkan diri. Ada. Aku gak bisa balas papa. Tapi lihat, papa akan malu karena perbuatanku. Ada. Saya sakit sekali dengar itu. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Dia ngomongnya gitu. Aku gak bisa balas papa kok. Aku bisa lakukan apa? Aku akan hancurkan nama papa. Sedih, sedih. Ya, tapi itu perjuangan. Itu perjuangan. Oke, ada kebencian dalam hati mereka. Ya, mereka juga manusia. Ya, merusak nama keluarga, ada yang melarikan diri, kemudian ada yang masuk ke free sex, narkoba. Kasihan mereka. Mereka mengalami perjuangan yang hebat di luar sana. Hebat sekali. Kita kadang-kadang gak ngerti, saya umur 48, kadang-kadang juga gak ngerti, anak saya itu kenapa sih kok begitu. Tapi ternyata perjuangan mereka dengan saya itu 20 tahun lalu beda, sama sekali beda. Mereka mengalami perjuangan yang hebat sekali. Untung mereka punya papa dan mama. Dan yuk mari kita siap-siap untuk membela mereka. Oke. Nah, ini videonya mungkin benar. Oke. Sekarang video My Promise. Yes. Ini cerita tentang seorang anak perempuan yang gagal. Gagal. Dan kita tahu ya, kalau anak kita gagal, mungkin kalau gagal sekolah sih it's okay lah. Ya. Dia bisa ngulang sekali lagi. Tapi kadang-kadang kalau itu kegagalan itu menghancurkan harga diri saya sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, wah kita nggak tahan. Ngamuk besar. Nah ini kejadian di sini. Ini film cerita tentang seorang anak gadis, anak perempuan yang ketika lahir papinya itu janji, anakku, aku akan mencintai engkau apapun yang terjadi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Lano. ปุยฝ้ายคือความมหัศจรรย์แรกในชีวิตผม วันแรกที่เห็นเธอ ผมสัญญากับตัวเองว่า ผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป
ลูกท้องพ่อใจเย็นๆนะ หนูขอโทษหนูขอโทษ พ่อรักลูก พ่อจะรักลูกของลูกด้วย ผมยังไม่เคยลืมสัญญาในวันนั้น Ini ada seorang anak di Cungko. Dia usia 10 tahun. Dan ketika dia usia 10 tahun itu, dia keluarga miskin. Ketika usia 10 tahun, papanya sakit keras. Dan ketika papanya sakit keras, papanya udah gak bisa kerja lagi. Sangat susah. Sampai kemudian mama dari anak ini, nama anak ini Changta. Mama dari anak ini udah gak kuat lagi. Dan mamanya pergi meninggalkan keluarga. Gak tahu kemana pergi. Dan karena itulah kemudian anak 10 tahun ini harus berjuang di dalam keluarganya. Papanya sakit di situ, gak bisa kerja, gak bisa bangun. Dan apa yang dilakukan oleh anak 10 tahun yang masih sekolah ini adalah dia tetap sekolah. Dia tetap berjuang. Dan di perjalanannya ke sekolah dia melewati sebuah hutan kecil dan di situ dia berusaha untuk mencari makanan. Dia cari buah-buahan dan cari makan terus. Dan karena sudah berapa lama dia jalani itu, dia sudah tahu sekarang daun mana yang bisa dimakan, buah mana yang bisa dimakan. Dan itu dibawanya kepada orang tuanya, kepada papanya. Dialah yang membawa papanya ke WC. Dialah yang membawa papanya. Kalau dia papanya harus membutuhkan sesuatu, dia yang melayani semuanya. Pulang sekolah, dia datang ke tempat orang-orang kerja membelah batu. Dan dia kerja di situ, membelah batu, membantu orang-orang di situ. Dengan itu dia dapat sedikit uang. Dan kemudian setelah itu dia juga belajar, membeli buku dan baca buku. Dan kemudian dia ingin dapat menyembuhkan ayahnya. Dia belajar tentang obat-obatan, kemudian dia beli jarum suntik sendiri. Dia suntik ayahnya sendiri. Berjuang luar biasa. Bertahun-tahun, 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Pemerintah Cungko mendengar itu. Dipanggilnya anak ini, dibawanya ke siaran televisi. Dan kemudian di situ ada pejabat-pejabat, di situ ada orang-orang kaya, di situ ada pengusaha besar, di situ ada artis-artis terkenal, dan kemudian disiarkan ke seluruh Cungko. Dan kemudian Changta ini ditanya, "Hei Changta, kamu sudah mengalami kehidupan yang begitu panjang, kehidupan yang pahit dan berjuang. Sekarang kamu memiliki kesempatan besar. Apa yang akan kamu minta kepada mereka?" Ini di depan televisi, saudaraku. Semua orang ada di situ. Apa yang akan kamu minta kepada mereka? Anak ini nggak jawab. Dia diam aja. Dia tanya lagi, "Changta, apa yang kamu mau?" Dan kemudian Changta dengan suara gemetar, dia ngomong begini, "Aku mau mama pulang. Ma pulang. Kalau mama lihat siaran ini, mama pulang. Papa biar saya yang ngurus. Saya bisa ngurus papa, mama gak akan susah. Saya juga bisa hidup sendiri, cari makan sendiri. Ma pulang. Aku mau mama." Ternyata dia tidak minta uang, dia tidak minta beasiswa, dia tidak minta pengobatan ayahnya. Yang dia minta cuma satu, "Aku mau mama." Kita mungkin seringkali merasa bahwa kenapa anakku kok kurang ajar sekali kepadaku. Tapi lihat, pada saat dia kehilangan mama, betapapun jeleknya mama dia,
siapapun tidak setianya mama dia, satu hal yang dia minta, aku mau mama. Ma, aku mau engkau. Jadi mari kita tangkap isi hati mereka. Anak kita butuh orang tua yang mengayomi mereka, yang menjadi pahlawan buat mereka, yang membela mereka, yang merangkul mereka, yang mengampuni mereka, yang menerima mereka sebagaimana adanya. Anak kita butuh itu. Anak sebenarnya ingin jadi kebanggaan orang tua, siapapun itu. Siapapun itu. Setiap anak. Pak, Bu, ketika di sini tadi malam mereka baca surat, satu hal yang mereka katakan berulang-ulang, Ma, aku ingin jadi seorang anak yang bisa papa banggakan dan mama banggakan. Itu di surat yang tadi malam dia baca. Mayoritas anak mengatakan itu. Aku ingin jadi bisa membanggakan papa dan mama. Dari dalam hati anak kita sebenarnya ada satu benih, ada satu mutiara yang luar biasa. Ini kesempatan untuk membuat mereka tumbuh, untuk membuat mereka menjadi seseorang yang sungguh dapat kita banggakan. Ada jalan, ada cara, ada kesempatan, ada benihnya di situ, ada modalnya di situ. Saudara, saya ini seorang anak yang kehilangan mama sejak saya masih kecil. Saya umur 12, mama saya meninggal. Saya masih ingat ketika mama masih ada, saya masih kecil. Adik saya sekolah di TK, dan kemudian saya datang ke mama. Mama lagi nganter adik saya di TK. Dan kemudian mama yang duduk di situ bicara, ini anakku. Dia panggil nama saya Hokseng. Hokseng, ini anakku yang paling pinter. Dia bicarakan itu kepada ibu-ibu yang lain yang nganter anaknya. Ini anakku paling pinter, ini anakku paling pinter. Saya masih lihat itu, saudara. Saya masih lihat itu. Padahal Pak, Bu, waktu itu rapot saya nggak bagus. Ada merah-merah di situ. Tapi mama bilang, ini anakku paling pinter. Hanya satu saja, karena saya tidak pernah tinggal kelas. Dan dia bilang, anakku paling pinter. Kemudian saya lulus SD dengan angka di bawah 7 rata-rata, 6, sekian. Saya masuk SMP bulan Desember waktu itu. Masuk SMP dan kemudian saya sekolah. Saya ingat beberapa bulan kemudian, tiba-tiba pintu kelas diketuk. Dan ada pelayan dari rumah datang. Seng, pulang. Mama sakit. Saya pulang. Mama sudah ada di rumah sakit Immanuel. Saya datang ke rumah sakit sore itu hujan. Saya masih ingat saya hanya makan dengan bakso kuah yang seadanya di rumah. Sebab saya harus pergi ke Bandung, mama sakit. Saya pergi ke Bandung nyusul mama dan saya lihat mama gak berdaya, mama udah gak sadar di Immanuel. Tapi ternyata mama bisa sembuh kembali. Dibawa pulang kembali. Tapi mama sakit-sakitan. Sampai akhirnya saya ingat bulan Mei waktu itu. Tahun 74. Mama sakit. Dan ketika mama sakit, malam itu saya ingat seluruh keluarga kumpul di kamar. Keluarga kami sederhana. Dan mama terbaring di situ, matanya udah gak bisa buka. Tapi dia masih bisa bicara. Dia mulai panggil anaknya yang pertama, kakak saya yang pertama. Kemudian dia ucapkan sesuatu kepada dia. Dia panggil anaknya yang kedua, ucapkan sesuatu. Dan kemudian saya dipanggil, Seng, sini. Saya datang. Ketika saya datang, mama bilang begini, Seng, kamu gak boleh nakal. Kamu harus jadi anak baik. Kamu gak boleh bertengkar dengan adik-adik, dengan adikmu, dengan kakakmu. Kamu harus jadi anak pintar. Mama mungkin gak lama lagi. Mama udah gak bisa lihat. Saya bilang, Ma, jangan bilang begitu, Ma. Tapi mama udah gak bisa lihat. Mama udah silau sekali. Jadi anak baik. Dan kemudian
Mama dibawa ke rumah sakit besok paginya 19 Mei tahun 74. Dan kami berkumpul kakak adik setelah mama pergi. Kami berkumpul sedang bercengkrama anak-anak yang belum ngerti apapun. Nah, tiba-tiba paman saya yang paling kecil, adik mama saya datang beberapa jam kemudian. Hanya untuk mengucapkan sebuah berita. Mama udah gak ada. Saya nangis. Padahal saya anak yang paling ogohan. Kelas 5 SD saya masih harus digendong oleh mama saya. Dan kemudian ketika saya lihat mama dibawa dengan ambulan, dibaringkan di ranjang kematian itu. Saya lihat mama. Saya panggil Ma. Dia gak jawab. Dia diam. Dia diam. Gak jawab apapun. Dan kemudian mama harus dimasukkan ke dalam sebuah peti. Peti itu harus ditutup. Malam itu saya tidak mau tidur di kamar, saya tidur di dekat peti itu. Saya tidur di situ. Dan ketika saya tidur di situ, tiba-tiba malam itu saya dibangunkan oleh kakak saya. Bangun, saya bangun. Kenapa? Kenapa, ada apa? Kamu ngigo. Saya ngomong apa? Kamu teriak, Mama sekarang saya harus hidup dengan siapa? Mama udah pergi. Dan papa udah sakit-sakitan. Saya pun diasuh oleh paman saya. Saya pindah ke rumah paman saya bersama dengan adik saya yang masih kecil. Dan saya lanjutkan sekolah SMP. Dan saya masih ingat, di bulan Desember, kenaikan kelas. Seluruh siswa dikumpulkan dan kemudian seorang guru masuk ke kelas, itu adalah kepala sekolah, masuk ke kelas dan membawa sebuah kado. Dan ketika di dalam kelas itulah kemudian dia bilang, ini adalah untuk anak yang paling berprestasi di kelas ini. Saudara tahu, nama saya dipanggil. Saya ke depan, saya ambil kado itu. Saya pulang ke rumah paman saya. Dan kemudian ada suster di rumah paman saya yang mengucapkan satu kata yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia bilang, Seng, kalau saja mamamu masih ada. Saya ingat, mama selalu bilang, ini anakku yang paling pinter. Sekarang ketika saya dapat kado itu, mama udah gak ada. Saya tidak bisa jadi kebanggaan buat papa dan mama. Saya ingin membanggakan dia. Setiap anak ingin jadi kebanggaan papanya, ingin jadi kebanggaan mamanya. Please berikan kesempatan buat mereka bertumbuh. Kalau mama masih ada, saya mau bilang kepada dia sekarang, Ma, aku gak nakal, Ma. Ma, aku juga gak bertengkar dengan kakak dan adik. Ma, saya jadi anak baik. Itu yang mama minta. Saya jadi anak baik. Tapi saya gak punya kesempatan itu. Mama udah gak ada. Saya tidak sempat jadi kebanggaan papa dan mama. Pak, Bu, izinkan saya mewakili anak-anak bapak dan ibu. Pak, Ma, saya ingin dapat jadi kebanggaan untuk engkau. Aku ingin jadi seorang anak yang dapat membanggakan engkau. Tunjukkan caranya, Ma. Tunjukkan caranya, Ma. Berikan aku kesempatan. Pak, Bu, sebentar lagi mereka akan masuk ke sini. Bisakah Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada mereka? Dan katakan, Nak, aku percaya kepadamu. Aku mengasihi engkau. Aku akan membela engkau. Itu yang mereka butuhkan. Dan hati mereka akan besar. Hati mereka akan kuat. Dan mereka akan bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan sempurna. Karena itulah pengampunan, kasih, penerimaan, memaafkan. Itu sangat dibutuhkan.
Mereka sangat butuh itu dari kita. Oke, sebentar lagi anak-anak akan datang. Yang mereka butuhkan ini. Kita menerima dia, kita mendukung dia, kita menghargai dia, kita mengerti, berikan teladan, dan maafkanlah mereka. Pak, Bu, seandainya waktu itu masih ada, apa yang akan kita lakukan dengan anak-anak kita? Ya, ini ada sebuah klip terakhir sebelum kita ketemu dengan anak-anak. Klip ini menceritakan tentang prajurit-prajurit Amerika yang harus pergi berperang. Dan ketika mereka pulang, mereka harus pergi lagi berperang. Mungkin di Irak, di Afghanistan. Dan tentunya anak-anak yang di rumah itu merasakan bagaimana papanya harus pergi perang dan tidak tahu apakah dia akan kembali kapan atau tidak akan kembali sama sekali. Lihat anak ini. Anak ini tidak mau lepaskan papanya. Papa jangan pergi, papa jangan pergi, papa jangan pergi. Tapi dia harus pergi juga. Dia harus tinggalkan anaknya. Dia menangis. Anak itu tidak punya daya apapun untuk menahan papanya. Papanya harus pergi. Banyak peristiwa-peristiwa seperti ini di Amerika ketika para tentara itu harus pergi. Dan kemudian ada seorang anak yang saudara lihat di sini. Benar. Ternyata papanya pulang. Dalam keadaan yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Gugur di medan perang. Dan lihat, seorang anak yang kehilangan papanya. Mungkin anak ini selama papanya hidup suka dimarahin. Suka ditegur. Dan mungkin anak ini pernah sakit hati dengan papanya. Tapi ketika papanya meninggal, dia menangis. Disitulah kemudian kita tahu betapapun hubungan seorang anak dengan seorang ayah dan seorang ibu itu tidak seindah seperti sebuah cerita. Tapi ternyata mereka masih membutuhkan orang tua. Kita. Oke. Nah, klip ini bercerita, ternyata tidak semua meninggal kan? Ada tentara-tentara yang pulang. Bayangkan itu adalah Anda. Pulang. Dan ketika pulang, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan istri. Tapi ketika ketemu dengan anak, serdadu ini, tentara ini tidak memberitahu kepada anaknya, Daddy come home. Enggak bilang sama sekali, papi pulang. Enggak. Anak-anaknya sekolah seperti biasa, bermain seperti biasa. Jadi tidak diberitahu bahwa papa pulang. Enggak dikasih tahu. Tiba-tiba aja ketika mereka sekolah begitu, tiba-tiba aja papanya nongol di pintu. Dan kemudian dia panggil nama anaknya. Dan ketika itu dia melihat anaknya, ketika anaknya itu melihat papanya. Wah, disitulah terlihat, Papa engkau sangat berharga bagiku. Saudara mau lihat bagaimana reaksi anak-anak ini ketika mereka ketemu papanya. Oke? Yuk kita lihat. Together the most heartwarming reunions of little children and their servicemen fathers. Take a look. It was a moment of pure joy. 6-year-old John Hawes collapses into his father's arms after 7 long months away. Seaman Bill Hawes has just returned from Iraq. His first stop, his son's kindergarten class in Seattle. John has no idea his father is waiting outside his classroom to surprise him. Hey, bud. Little John Hawes finally had his family back together. Families across America have reason to be thankful this season as troops come home for emotional reunions with loved ones who have been missing them for many months.
In Jacksonville, Florida, Navy Senior Chief Terry Doss gave his daughter Terrian the shock of her life. Terrian can't keep the smile off her face. Doss still has 4 months left on his tour, but for now, all that is forgotten as he goes home with his little girl. In Minneapolis, a game of volleyball is interrupted for a homecoming. Daughter Jordan didn't know that her dad, Specialist Michael Mirza, had returned from Iraq. Now that he's home, she won't let him go. In Des Moines, Iowa, a class helps give 10-year-old Zach Reeder the surprise of his life. I just thought it'd be neat to just show up and surprise him. That's Zach's father, Master Sergeant Mark Reeder, getting ready for the big moment. Watch Zach's shock as his dad is led into his classroom. Even Zach's fellow students were thrilled for him. Through his tears, Zach's smile shows what an unforgettable day this is. It's double the drama in Ohio as Marine Mike Epperson surprises his 2 daughters at their grammar school. Kaylee and Caitlin hold on tight to the father they haven't seen in months. After the reunion, the girls join the entire school in singing a tribute to the returning hero. It's all the Marine can do to hold back his tears on this very special day. And to all our fighting men and women, Merry Christmas. Saudara, rasanya kita perlu bertepuk tangan sekarang. Oke. Kita akan tunggu mereka datang. Oke. Siap ya? Hati kita udah siap. Untuk terima mereka, untuk cintai mereka, untuk mengasihi mereka. Pak, Bu, mungkin sekarang udah gak silau, sini ya Ibu ya, supaya lebih bagus lagi acaranya. Ya Pak, Bu, silakan mungkin perlu berdiam diri sejenak untuk mengatur sikap. Apa yang akan kita lakukan kepada anak kita sebentar. Oke. Pak, Bu, Anda merasa beruntung gak punya anak? Ya, mereka berharga, mereka punya potensi yang besar. Saya melihat di antara mereka itu ada orang-orang hebat luar biasa. Luar biasa. Dan kami sangat berbesar hati melihat mereka. Berikan mereka kesempatan. Supaya satu kali anak itu bisa jadi kebanggaan buat kita. Oke? Atur napas. Sebentar lagi mereka datang, oke? Ya. Berikan senyuman terbaik, berikan kasih yang terbaik, penerimaan yang terbaik kepada mereka. Mereka luar biasa. Oke, saya tinggalkan sebentar ya. Silakan atur nafas dulu sebentar.